Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, pagi hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam pengajian kitab tafsir Al-Quran. Kita berharap semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita masuk hari ini pada surat Al-A'raf ayat 175 mengenai perumpamaan orang yang menolak kitab suci. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakhu minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Watlu, dan sampaikan atau bacakan alaihim atas mereka naba'alladzi, mengenai berita alladzi atainahu, orang yang telah kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Fansalahu, ya, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, minha, dari ayat-ayat itu, fatba'us syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka minal ghawin, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Quran Al-A'raf surat 7 ayat 175. Pada kajian ayat yang lalu telah dijelaskan mengenai kecenderungan atau fitrah umat manusia pada agama tauhid dan penolakan terhadap kemusyrikan. Itu pada minggu yang lalu kita bahas bahwa secara naluri manusia itu beragama tauhid, mengesahkan Allah. Dan selain naluri tidak mungkin orang itu enggak bertuhan, enggak mungkin. Pasti. Tapi Tuhannya macam-macam. Orang musyrik itu bertuhan, tapi Tuhannya materi. Orang ateis itu begitu, Tuhannya materi. Nah, saudara-saudara, saya pernah waktu masih mahasiswa, ada satu teman saya yang radikal. Dia menyatakan ateis, nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Nah, akhirnya waktu kita diskusi secara besaran, kan duduk ini ada kursinya itu. Nah, waktu dia bicara berapi-api, berpidato, saudara, kursinya saya ambil, dia nggak tahu itu. Akhirnya kan duduk kan jatuh, itu, ya Allah, manggil Tuhan, manggil, berarti bohong kan ateisnya. Nah, jadi nalurinya manusia sebetulnya bertuhan semua bisa. Dan bertuhannya juga Tuhan yang esa. Hanya kemauan hawa nafsu, pengaruh lingkungan dan lain-lain, pengaruh tipu daya syaitan, kemudian orang terjerumus. Pada ayat ini 175 dijelaskan mengenai manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasulnya sebagai contoh dari perbuatan manusia yang berlawanan dengan fitrahnya sendiri. Orang yang menolak ayat-ayat Allah itu bertentangan dengan nalurinya sendiri, dengan fitrahnya sendiri. Dia
coba menabrak nalurinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya agar membacakan pada orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin tentang riwayat seorang laki-laki yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah dari Alkitab, Taurat dan Injil. Orang itu telah memahami juga mengenai dalil-dalil tentang tauhid sehingga ia menjadi seorang yang sangat alim. Misalnya ada seorang pria yang pandai baca tulis, dia membaca kitab-kitab lama, ya, baik Injil maupun Taurat, dan dia sudah memahami tentang ayat-ayat Allah yang menunjukkan pada kesannya. Orang yang alim itu kemudian mendurhakai dirinya, mendurhakai dirinya sendiri dengan mengabaikan ilmunya serta mengingkari Alkitab dan petunjuk-petunjuk mengenai keesaan Allah. Dia memahami, dia mengerti, tapi dia mengingkari. Maka datanglah syaitan mendekati orang itu dan menjerumuskannya pada jalan yang sesat. Karena orang alim itu telah mengabaikan ilmunya dan terlepasnya iman dari dadanya, maka ia tidak mampu menolak godaan iblis itu. Akhirnya dia menjadi sesat dan menjadi teman iblis atau syaitan. Menurut sebagian riwayat, laki-laki yang alim itu bernama Umayyah bin Sod, seorang penyair berbangsa Arab yang lahir menjelang bangkitnya agama Islam. Umayyah bin Sod ini orang alim yang membaca kitab-kitab terdahulu, bikin syair-syair yang banyak. Syairnya indah-indah. Dan dia memahami tentang tanda-tanda ayat-ayat mengenai keesaan Allah. Umayyah mempelajari kitab-kitab suci terdahulu sehingga ia mengetahui bahwa Allah SWT akan mengutus seorang Rasul dan Nabi terakhir yang akan membawa agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari kitab-kitab lama yang dia pelajari, Pak, dia mendapatkan suatu keterangan dari ayat-ayatnya bahwa Allah akan mengutus Nabi terakhir. Menjadi Nabi yang sangat tinggi. Menjadi Nabi yang mukjizatnya nggak pernah hilang sampai akhir hari kiamat. Nabi-nabi lain mukjizatnya begitu Nabi itu wafat hilang. Tongkat Nabi Musa wafat, tongkat biasa. Cincinnya Nabi Adam, begitu Nabi Adam wafat. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit supak, menyembuhkan penyakit lepra. Begitu Nabi Isa nggak ada, tapi mukjizat Nabi Muhammad tidak akan hilang selamanya, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian, dari keterangan kitab suci itulah, ya, orang alim ini tahu betul, Pak. Dia sangat mengetahui. Perjalanan sekalian, ya. Nah, siapa Umayyah bin Al-Sod ini? Ya, mempelajari kitab suci terdahulu, ya, yang menyebutkan di kitab suci itu bahwa Allah akan mengutus seorang nabi terakhir, rasul terakhir yang membawa rahmat bagi alam semesta. Nabi-nabi terdahulu itu kan untuk kaumnya aja. Ada nabi untuk Bani Israel, ada nabi untuk bangsa Arab, Nabi Soleh untuk bangsa Arab. Ada nabi untuk kaum Ad saja, ada nabi untuk kaum Samud saja. Tapi kalau Nabi Muhammad rahmatan. Nah, si orang alim tadi, ya, ia mengharapkan agar dirinya lah yang menjadi rasul tersebut. Nah, ini ya, letak itunya. Terplesetnya di sini dia. Dia berharap
ingin dia yang jadi rasul. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang ditunggu-tunggu itu, Umayyah merasa iri hati dan merasa sangat kecewa sehingga tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan bergabung dengan orang-orang kafir. Ya teman-teman, inilah pengaruh hawa nafsu tadi. Ya inginnya menjadi lah. Zina itu bukan haknya manusia, Allah yang menentukan siapa. Begitu dia nggak jadi, kecewa, jadi nggak mau ikut, begitu kira-kira. Sama Abu Lahab paman Nabi begitu. Abu Lahab itu tahu betul Muhammad orang jujur, orang yang nggak pernah dusta. Memang Muhammad itu membawa wahyu Al-Quran, tapi dia nggak mau ikut. Mengapa? Dia merasa lebih rendah dari Muhammad kalau ikut. Ponakan saya gitu, yang dulu saya kasih makan. Ya, jadi nggak mau iman itu bukan karena, tapi karena keangkuhan. Kalau ini karena dengki. Ada zaman sekalian pernah saya tegaskan pada kuliah udah lama sekali, kakek moyangnya dosa itu ada 3. Takabur, tomak, dan dengki. Ya, saya tulis lagi ini penting. Nanti dosa-dosa lain sumbernya itu. Lihat tadi yang pertama Abu Lahab dari mana? Dari 3 ini. Nomor 1, kabur dia, nggak mau mengikuti Muhammad karena ketakaburannya. Itu Abu Jahal sama. Al-Ahnas bin Syarik sama. Jadi 3 orang ini berkali-kali dia datang sembunyi-sembunyi ke rumah Arqam bin Arqam mendengarkan bagaimana Nabi menyampaikan pelajaran pada sahabat, menyampaikan Al-Quran. Mereka dengar sembunyi-sembunyi. Mereka yakin yang disampaikan itu wahyu Allah, tapi tetap tidak mau mengikuti karena takabur. Nah, model-model Abu Jahal, Abu Lahab ini Bapak, setiap saat ada, ya bukan habis. Semua ada pewaris-pewarisnya. Pewaris Nabi Muhammad ada. Pewaris para sahabat, pewaris Abu Lahab. Pewaris Abu Jahal sudah. Ya, para jamaah sekalian. Itu yang harus kita perhatikan. Termasuk yang pertama itu iblis. Ya. Iblis itu takabur. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ketika aku perintahkan padamu wahai iblis, dia jawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api, jangan Adam dari tanah liat, dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Maka dia nggak mau. Dia kabur. Yang kedua, tamak. Contohnya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Sudah dikasih surga lengkap. Cuma ada satu larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Satu larangan tok.
Nah, dari mana itu nanti entry point-nya? Iblis menggoda Adam dan Hawa dari ini. Jadi itu entry point-nya masuk iblis. Dia katakan Adam, Hawa, kata iblis ini. Maukah kamu aku tunjukkan kepada pohon yang membuat kamu kekal? Dan kerajaanmu nggak akan punah. Ya pohon itu. Kenapa Tuhan melarang kamu situ? Sebab kalau kamu ke situ nanti kamu jadi malaikat dan memiliki kerajaan yang nggak. Jadi Allah nggak mau. Ini masuk ke situ. Adam tergoda, Pak. Karena sudah di kayu surga masih ingin rakus, tomak. Akhirnya tergoda. Hanya bedanya kalau Adam salah langsung tobat menyadari kesalahannya. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Sekiranya Kau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang nyesal. Terus dibuat sampai Allah terima tobat. Iblis nggak mau tobat, itu bedanya, Pak. Ya, nggak mau bertobat dia, terus dalam keangkuhannya. Yang ketiga, hasad, tamak. Siapa contohnya? Qabil. Ya, putranya Adam. Ya. Habil adiknya itu diterima korbannya karena sungguh-sungguh dia berkorban yang terbaik. Nah, sedangkan Qabil waktu berkorban, dalam pikiran dia enak amat saya kerja setengah mati, menanam dan lain-lain, bertani kok disuruh. Ya, maka dia berikan korbannya itu makanan-makanan yang busuk, yang dia sudah nggak doyan. Orang lain memandang dengan memicingkan mata. Lalu dia tidak diterima korbannya. Habil diterima. Hasad dia tinggi. Akhirnya dia membunuh Habil. Itu. Nah, nanti dosa segala macam sumbernya dari tiga itu. Ini kemana ini ya? Umayyah bin Sadd ini. Dari tiga kemana dia, Pak? Hasad. Ya. Hasad. Dia iri, dia ingin jadi nabi, kok yang jadi Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi, Nasrani. Kenapa mereka nggak mau ikut Muhammad? Orang Yahudi. Mereka tunggu Nabi terakhir, Pak. Ternyata yang jadi orang Arab. Nah, itu mereka merasa kecewa. Hasad. Kenapa Nabi bukan di kalangan kami? Maka mereka tidak mau beriman. Itu ya, jadi tiga ini yang harus kita. Nah, tapi kita tidak nafikan. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang jujur itu melihat kitab sucinya, dia paham, dan kemudian datang Nabi Muhammad, mereka beriman. Banyak itu. Jangan dinafikan, kita akui dia. Banyak beriman. Ya, saya ambil contoh Abdullah bin Salam. Itu orang Yahudi yang luar biasa beriman pada Nabi. Dan banyak teman-temannya. Kemudian dari orang Nasrani banyak yang masuk Islam. Ya, pada zaman sekalian, termasuk itu kaisar di Ethiopia, Habasyah, ya, masuk Islam. Padahal dia seorang kaisar, masuk Islam. Ya, pada zaman sekalian. Inilah hal-hal yang mesti kita perhatikan. Maka ini, si orang alim ini, ya, karena iri, karena dengki.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang ditunggu-tunggu itu, Umayyah merasa iri hati dan merasa sangat kecewa sehingga tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan bergabung dengan orang-orang kafir. Nabi SAW menyebutkan orang ini bahwa ia mengungkapkan syair-syair yang banyak tentang keimanan. Syairnya bagus-bagus. Ini keimanan mengenai keesaan Allah, ya, keimanan kepada Tuhan. Tapi ia sendiri kafir. Syair yang diciptakannya seperti syair orang yang beriman. Tetapi ia menegaskan, ya, menegaskan adanya Tuhan dan menunjukkan bukti-bukti keesaannya. Syair-syairnya begitu indah. Tapi dia sendiri tidak beriman. Ini Bapak. Nah, yang seperti ini Pak, setiap masa ada ilmuwan-ilmuwan yang meyakini bahwa Quran itu kitab yang suci yang paling otentik, yang terjaga. Mereka percaya itu, dan mereka percaya Muhammad Nabi. Tapi mereka nggak mau masuk Islam juga, banyak. Yang masuk Islam banyak. Kaum orientalis barat, ilmuwan barat yang meneliti banyak masuk Islam. Ada juga yang nggak mau, tetap aja begitu, meskipun mereka paham. Nah, apa tujuan mereka mempelajari Islam? Dari orang-orang barat itu, orientalis itu tujuannya 3. Yang pertama, belajar Islam secara ilmiah, supaya tahu aja. Yang kedua, belajar Islam untuk mencari kelemahan-kelemahannya, nanti diserang. Dan yang ketiga, ada mereka yang belajar Islam kemudian tahu kebenarannya lalu dia mengikuti. Banyak orang-orang itu orientalis masuk Islam. Saya ambil contoh Leopold Weiss, orang Inggris yang masuk Islam kemudian bernama mengganti Muhammad Asad. Kemudian M.M. Pickthall yang menyusun terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, ya, Interpretation to the Holy Quran. Jadi banyak. Ini terbagi 3 tadi ya. Ada yang sesuai dengan tujuan semula, ada yang sebagai ilmuwan saja, yang ketiga masuk Islam. Dalam ayat berikutnya 176 tegaskan bahwa sekiranya Allah mengangkat Umayyah pada martabat yang tinggi, pastilah Allah berkuasa melaksanakan hal itu. Tapi laki-laki itu tetap terlanjur menentukan pilihan yang salah. Salah sendiri dia memilih ya jalan yang sesat. Jadi Allah pada zaman sekalian memberikan kita kemampuan. Bukan kuasa itu bukan kekuasaan kita, bukan. Kekuasaan dari Allah diberikan pada kita untuk memilih. Salah sendiri kalau kita memilih sesat. Disebut dengan free choice. Mau beriman, silakan, bisa. Mau kafir, bisa. Mau sholat, bisa. Enggak sholat, bisa. Mau ngaji, bisa. Enggak ngaji. Hanya diberitahu oleh Allah. Kalau kamu pilih ini, nanti kamu begini. Kamu pilih jalan yang baik, kamu bahagia dunia akhirat. Kamu pilih jalan sesat, kamu celaka dunia akhirat. Silakan pilih. Nah, orang milih yang sesat ya salah sendiri. Dia bisa menyalahkan orang lain. Dan juga tidak bisa menyalahkan iblis. Ya, di hari kemudian waktu iblis
orang menuntut iblis, setan, Rob, kata mereka, kami sesat karena iblis, karena setan. Jadi menyalahkan setan iblis. Setan nggak terima, nggak bisa. Kamu kan sudah tahu aku ini musuhmu, kata. Kenapa kamu ikut aku? Salah kamu sendiri. La talumuni, kata setan. Jangan cerca aku. Jangan salahkan aku. Lumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Karena apa tadi? Sudah ya, wa hadainahu najdain. Jalan yang mendaki, jalan yang menurun. Mendaki ini kemuliaan dunia akhirat. Ini hina dunia akhirat. Manusia di sini. Ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ila al-ard wattaba'a hawa wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, walau syi'na, la rafa'nahu, sungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu ahlada ilal ard, tetapi dia cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya. Famathaluhu, maka perubahan mereka itu kamathalil kalb, seperti anjing. Al-Quran. Al-Quran yang ayat. Kenapa dia intahmil alayyal has atau tatruk? Kalau kamu tuntun, ya, anjing itu tetap menjulurkan lidah. Ditinggal juga menjulurkan lidah. Enggak ada bedanya apa-apa dia. Ya. Karena memilih diajak menjulurkan lidah, ditinggal menjulurkan, dinasehati. Ya begitu, enggak dinasehati sama. Ta'anzartahum am lam tunzirhum la. Kamu beri bimbingan, kamu nasihati, kamu ajak, kamu bimbing. Atau tidak kamu bimbing, tidak kamu ajak, tetap la yu'minun, enggak beriman. Jadi berdakwah itu pada zaman sekalian diutamakan pada orang yang belum mengerti. Orang yang belum mengerti, begitu mengerti, paham, ikut. Tapi kalau sudah mengerti, menolak, itu susah. Ya, susah. Jadi kita berdakwah juga harus tahu. Kalau kepada yang belum sudah mengerti ini, kita sekedar tablighul risalah, menyampaikan aja tugas kita. Kalau kita menyampaikan, kita salah. Tapi kalau orang-orang yang belum paham, kita beri sampai mereka paham. Mereka akan ikut. Jadi medan dakwah kita bagi-bagi, Pak, ya. Zalika, demikianlah masalul qaumil ladzina kadzdzabu, perumpamaan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya, maka demikian itu, ya. Sampaikan faqsusil qasasa. Sampaikan atau ceritakan pada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi ini perintahkan Allah sudah disampaikan dong. Supaya mereka berpikir. Ya. Diingatkan ini. Nah, orang-orang yang tadi sudah seperti tadi, begitu dapat nasihat itu, mungkin mereka bisa berubah. Ah iya, saya tidak benar. Saya kembali ya, ada. Faksusil khusus. Sampaikan ceritanya pada mereka supaya, ya, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir. Al-A'raf surah 7 ayat 176.
Pria yang alim itu menempuh jalan yang berlawanan dengan fitrahnya dan menolak petunjuk dari ilmunya sendiri. Ya laki-laki tadi Pak, alim. Sudah kadung mengambil jalan sesat. Mengambil jalan yang terserah. Dan ilmu yang ada pada dirinya nggak berfaedah lagi karena nggak dipakai. Maka kita sering mohon pada Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Penting sekali. Ada ilmu yang layun tafa'ul. Orang-orang berilmu, ilmunya banyak, tapi tidak berfaedah untuk dirinya. Orang lain berfaedah untuk dirinya sendiri tidak. Ya, nah kita mohon pada Allah supaya ilmu kita bermanfaat bagi kita dan kepada orang lain. Dan mohon doa kita supaya dikabulkan. Jangan sampai doa-doa kita ditolak oleh Allah. Itu yang kita sering mohon pada Allah SWT supaya kita tetap berada dalam jalan yang benar. Hal itu didorong oleh sikap dengkinya terhadap Nabi Muhammad. Ia juga menghendaki kehidupan duniawi serta mengumbar hawa nafsunya. Petunjuk dari Allah dilemparkannya, bisikan nuraninya tidak diabaikan lagi. Ya, itu. Dari mulai rasa hasad, kemudian mengikuti hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini Bapak dan Ibu nggak pernah selesai, Pak. Terus kurang. Pada materi, ya kurang. Pada segala macam. Bagaimana cara kita menghadapinya? Potong, lawan. Udah, dia dimatikan. Ya. Jangan puja-puja hawa nafsu kita, diagungkan, jangan. Hawa nafsu. Nanti beda, nafsu dengan hawa nafsu beda. Kalau nafsu itu bisa menuju kebaikan. Manusia ada nafsunya. Tapi kalau namanya al-hawa dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran atau Al-Hadis, al-hawa disebut hawa nafsu itu pasti buruk. Kalau nafsu saja bisa nafsul mutmainnah, baik. Ada nafsul ammarah bisu, itu nafsu yang buruk. Dan nafsul lawamah, ada 3 ya, pernah kita tulis di sini. Pertama nafsul ammarah bisu, itu nafsu yang menjerumus orang pada keburukan-keburukan. Perbuatan maksiat, pada kezaliman. Yang kedua, nafsul lawamah, nafsu yang sudah mengetahui kebaikan-kebaikan, tapi dia belum bisa melaksanakan. Jadi dia mencela dirinya sendiri. Tahu ini baik, ini buruk, tapi dia masih belum bisa lakukan kebaikan. Itu lawamah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram. Itu jiwa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf, bukan di nafsu dihilangkan, bukan. Nggak mungkin dihilangkan. Tapi diarahkan menjadi nafsul mutmainnah. Al-Quran katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai sekalian jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu sekalian ila rabbiki, pada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridho, maka mardiyatan, diridho. Waktu kita dipanggil oleh Allah, kalau kita ridho, kita diridho. Mengapa kita ridho dipanggil oleh Allah? Persiapan kita sudah lengkap. Ibadahnya, zakatnya, amal solehnya,
Dipanggil oleh Allah malah bahagia kita. Tapi kalau kita bekalnya masih kosong, sholatnya belum benar, zakatnya belum benar, amal solehnya masih sedikit, dipanggil oleh Allah kita murka, maka dimurkai. Tapi kalau radiyah, ridho, mardiyah, diridhoi, gitu. Apa kemudian? Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku. Siapa? Wujudnya para nabi, para rasul. Bergabung kita. Para wali. Ya. Kemudian syuhada, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik. Saya ulangi, para nabi, para rasul, para nabi, para aulia, wali ya, para syuhada dan soleh, orang-orang soleh. Bergabung. Betapa bahagianya para sekalian. Ya. Kalau kita misalnya melihat ada orang yang lemparkan petunjuk Allah tadi, ya kalau bisa kita nasihati. Orang yang nggak baik, tugas kita menasihati, mengingatkan lagi. Ya, kalau nggak diingatkan kita salah juga, Pak. Kita kena ya. Dalam sebuah kisah sufi, kalau kisah sufi itu Pak hanya untuk tamsiliyah, perumpamaan aja ya. Ada seorang ulama besar, santrinya banyak. Memberikan pelajaran, membentuk para santrinya pada jadi. Ada pengemis, setiap datang ke situ oleh kiai itu Pak, oleh ulama itu Pak, bantuannya lebih banyak dari orang biasa. Orang biasa ngasih 10.000, dia ngasihnya 500.000. Ya, ulama itu 200.000. Pokoknya ngasihnya luar biasa lah. Kata cerita sufi, begitu di hadapan menghadap Allah SWT, pengemis itu menuntut Pak, Rob, saya ini nggak pernah diajak nggak pernah diingatkan, nggak pernah dibimbing. Loh, kamu kan minta sama saya kasih banyak, lebih dari yang lain. Iya, saya akui itu. Tapi itu masalahnya ya, tegur keras oleh Allah. Padahal dia bantu Pak. Mestinya jangan cuma bantu uang katanya. Bimbing dia. Nah itu ya. Nasihati. Nah, itu jadi penting sekali. Menurut kemampuan kita dan dengan cara yang terbaik. Bukan dengan keangkuhan, bukan. Ya, baik kita. Beda Pak kalau kita ikhlas. Ya, mengingatkan orang kita dengan ikhlas Pak. Dengan kita enggak ikhlas, itu beda sekali penerimaan dari orang itu. Ya, beberapa kali jumpai orang-orang yang berselisih keras Bapak. Wah, kayak nggak bisa didamaikan gitu. Tapi begitu kita coba, ke rumah saya pernah itu, sampai nggak muat kursinya. Dua keluarga besar Pak, datang semua kursi nggak muat Bapak, saya banyak tamu. Wow, masalah waris ribut, udah generasi ketiga itu Pak. Tinggalannya banyak. Jadi apa kemudian saya sentuh kalbu mereka. Saya katakan kalian ini kan dapat waris rezeki dari Allah, dari orang tua kalian. Kalau kalian bertengkar begini, Anda ini nggak berbakti pada orang tua. Kamu selesaikan secara baik. Gimana cara menyelesaikan? Saling mengalah.
insya Allah beres. Tapi kalau nggak saling mengalah, sulit. Musyawarah. Karena ini udah lewat jauh. Mestinya diwaris waktu generasi pertama. Begitu orang tuanya meninggal, diwaris, jadi beres. Ini enggak. Sampai generasi ketiga. Dua diri. Saya bilang begini cara baginya, diusut lagi dari awal. Ini anaknya siapa? Anaknya ini. Anak ini dari anaknya ini. Nanti bagian kakek ya, dari bagian kakeknya ini turun kepada ayah-ayah kamu. Saya bilang baru kemudian bisa, masih bisa meskipun lama, tapi bisa. Nah, kalau sulit membaginya, itu warisan dijual secara bersama-sama. Nanti baginya enak uangnya, Pak. Kalau membagi tanah itu kadang-kadang agak sulit, Pak. Ini dapatnya di depan, ini di belakang, itu kan merasa nggak aman, nggak adil ya gitu ya. Tapi kalau dibagi uang, nanti masing-masing bisa beli rumah lagi. Ya, karena itu tinggalannya banyak. Masing-masing ini nanti bisa beli rumah. Jadi adil. Jadi jangan sampai yang anak satu tinggal di rumah besar, tanahnya luas. Yang lain ngontrak, bayar Pak. Sama-sama anak ya. Nah itu enggak boleh. Harus diwaris. Harus diwaris. Jadi adil. Mengapa kalau enggak diwaris? Ini orang menempati tempat, berarti dia menzolimi saudaranya sendiri. Iya kan? Menzolimi saudaranya susah ngontrak, dia tempat rumah besar. Karena dulu disuruh orang tua suruh tungguin, ya tungguin betul sampai beliau nggak ada. Begitu wafat itu haknya ahli waris semua Bapak. Bahkan wasiat orang tua untuk ahli waris itu nggak berlaku, ya. Kalau untuk orang lain berlaku wasiat. Kalau untuk ahli waris nggak berlaku karena ahli waris sudah ada bagiannya sendiri. Kecuali kalau hibah itu bisa. Kalau wasiat tidak. Bedanya hibah dan kalau hibah itu langsung diberikan waktu dia itu. Kalau wasiat nanti kalau saya meninggal, ini namanya wasiat. Itu nggak boleh, di wasiatnya dianggap batal kalau kepada ahli waris. Kata Nabi, la wasiat ahli warisin, nggak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris sudah ada bagian sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, misalnya untuk masjid, untuk si anu, maksimal sepertiga dari harga maksimal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Surah Kahfi. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan yang menarik. Kata Nabi, dunia ini sangat menarik dan banyak orang yang terjerumus. Agar apa? Kata Tuhan, agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu. Siapa yang terbaik? Diuji kita oleh Allah. Ada kecenderungan ya pada materi kecenderungan itu semua diuji oleh Al-Kahfi surat 18 ayat 7. Seharusnya orang yang diberi ilmu dan keterampilan itu mempertinggi jiwanya, menempatkan dirinya ke tempat yang luhur, mengamalkan ilmunya dan meningkatkan imannya disertai niat yang ikhlas dan kepercayaan yang benar. Harusnya. Akan tapi laki-laki itu setelah diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan memahami kitab-kitab terdahulu, tetap kafir seperti tidak memperoleh apa-apa. Karena itu ayat ini mengumpamakan seperti anjing yang keadaannya sama saja, diajak atau ditinggal. Diajak jalan anjing, ya. Dia menjulurkan lidah,
Ditinggal juga membutuhkan tidak. Orang yang memiliki sifat seperti anjing ini tergolong manusia yang paling buruk. Diumpamakan dengan anjing karena bersifat rakus terhadap harta duniawi. Ia selalu menyibukkan dirinya untuk mengejar kemewahan duniawi dan mengumbar hawa nafsu. Kata orang-orang sufi, ad-dunya jifah. Batullah buhal kulab. Batullah buhal kilab. Dunia ini diibaratkan seperti bangkai. Siapa yang berebutan bangkai itu? Anjing. Ini kalimat-kalimatnya itu ya. Dunia jif. Dunia jifatun. Batullah buhal kilab. Dunia ini adalah ibaratkan bangkai. Dan yang pemburu bangkai adalah anjing. Anjing. Maksudnya, Masya Allah. Kadang-kadang ngeri Pak, perumpamaan. Mengapa Pak? Kalau orang itu terlampau cinta duniawi, nanti dia nggak pikirkan halal dan haram. Apapun mereka. Nah itu bahayanya. Maka nggak dilarang kita menyenangi kehidupan dunia, tapi yang baca tidak berlebihan dan tetap mengikuti petunjuk dari secukupnya. Yang sekarang mengakibatkan dunia ini menjadi punya masalah besar seperti pemanasan global, perubahan iklim itu diawali dari apa? Itu tadi. Orang mengumbar hawa nafsunya untuk memperebutkan kemewahan dunia. Tebanglah semua. Untuk apa? Mencari kekayaan. Ya, hutan itu tambang itu. Batu bara Pak, ngeri Pak. Ambil. Sombong. Ini dalam sekali Pak. Rusak lingkungan. Hutan gundul. Ya, akhirnya pemanasan global. Itu salju di kutub karena pemanasan global mencair. Salju yang ada di puncak gunung mencair. Maka air laut, kalau air laut naik, daratan gimana? Jakarta itu, coba cari kampung-kampung mana, udah di daerah Pantura, saya lihat itu di Indramayu, daerah Pantura itu di daerah Juntinyoan. Itu laut, terus maju Pak. Satu kampung udah pindah lagi, itu pemanasan global. Ini karena ulah manusia. Ya.
Maaf Bapak, sampai nanti orang menggunakan cara-cara yang merusak untuk mencari kekayaan yang berlebihan tadi. Itu rusaknya alam. Nah, ini yang diperingatkan. Maka Al-Quran menyatakan Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan dan penyemaran di darat, laut dan udara disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Yudhiquhum ba'dul ladzi amilu, supaya mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali untuk tidak tamak tadi. Ya, tidak mencintai duniawi kekayaan secara berlebihan. Boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai. Makanan Pak, obat-obatan sekarang ya ngeri kalau kita. Pertanian itu ya macam-macam itu udah intervensi manusia sehingga yang terbaik itu yang alamiah. Ya, teman-teman sekalian. Itu yang bikin tambak udang, ya, pakai makanannya juga dicampur segala, sehingga cepat besar. Tapi ya begitu sedikit salah ambruk semua. Juga di peternakan lain, ya dipaksakan. Tidak bagus. Kalau yang namanya hewan itu yang paling bagus makanya rumput. Kalau kambing, ya rumput. Kerbau, sapi rumput, bukan dikasih makan apa namanya itu. Ya enggak. Nah ini kena apa larinya? Jifah tadi. Ya, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan. Ini kita sendiri jadi korban Pak. Ya, kita ini jadi korban oleh orang-orang kelompok itu. Jadi ya rakus terhadap harta ya dan sebagainya itu digambarkan seperti itu. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka yang menentangnya, baik disebabkan karena kebodohan atau karena fanatisme yang menyebabkan mata mereka tertutup dari kebenaran. Karena fanatisme juga terjadi. Ya, fanatisme. Mereka mengetahui kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan menyadari kesesatan dan kesalahan nenek moyang mereka setelah mengetahui bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi terakhir itu. Mereka tetap menolak kebenaran karena dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kecenderungan pada kemewahan duniawi yang mempengaruhi. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita lihat kenyataan sekarang ya, terjadinya berbagai macam keributan di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di dunia. Apa yang mereka perebutkan? Kekayaan. Ya. Lihat Timur Tengah. Mengapa itu? Minyak. Minyak dan emas diperebutkan sehingga penduduk aslinya jadi korban. Libya lihat sekarang hancur. Irak hancur. Suriah hancur. Karena itu kecenderungan pada ini ya, materi ya terlebih. Mengabaikan sampai nyawa manusia dia tidak diabaikan karena kecenderungan itu bahaya.
Jadi dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kecenderungan pada kemewahan duniawi. Mereka telah tergoda oleh setan sehingga tergelincir dari fitrah kejadiannya yang cenderung kepada agama tauhid. Sebaliknya mereka menempuh jalan yang sesat dan menolak kebenaran. Uraian ini mengingatkan kepada semua orang yang memiliki persamaan dengan sikap laki-laki itu. Jadi kalau orang nanti punya sifat seperti itu, mereka akan terasa Pak dengan uraian ini Pak. Iya. Paling tidak kita sudah menyampaikan ya benar. Dia mau atau tidak terserah. Tapi Allah tugaskan kita memberitahu mereka. Semoga mereka sadar, yang mau sadar, yang enggak sadar. Ya, jadi orang-orang yang merasa memiliki persamaan dengan sikap laki-laki itu hendaknya menyadari untuk tidak mengikuti sikap seperti itu. Sebaliknya harus berlaku jujur serta objektif untuk menerima kebenaran yang datang kepada mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya 177 tegaskan lebih jauh betapa buruknya perumpamaan bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Saat masalahnya qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadzlimun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Jadi orang-orang yang tadi Pak menolak kebenaran dari ayat-ayat Allah, sebenarnya mereka bukan merugikan orang lain, menzalimi diri sendiri. Walakin anfusahum, wa ma zalamahumullahu, walakin anfusahum, bukan Allah yang menganiaya mereka, dan bukan orang lain, tapi mereka yang menganiaya diri sendiri. Walakin anfusahum, mereka menganiaya diri sendiri. Jadi supaya sadar, diingatkan ayat ini. Orang yang mendustakan kebenaran itu diumpamakan seperti anjing, karena sifat-sifat mereka yang menyerupainya, yaitu satu, bersikap rakus, dua, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anjing, ya, mana bisa beda baik buruk. Tiga, anjing hanya setia kepada orang yang memberinya makan. Dikasih, dia setia pada itu. Apa ini? Suap. Siapa yang kuat nahan suap? Siapa? Ya, rishwah. Nah, kalau orang itu taatnya kepada orang yang memberi makan tadi suap, ya apa bedanya dengan itu? Ya, digambarkan dalam Al-Quran. Yang keempat, selalu mengumbar hawa nafsu. Manusia dengan kriteria demikian tidak mampu lagi berpikir jernih, merenungkan serta tentang kebenaran. Dan sikap seperti ini sungguhnya adalah sama dengan menganiaya diri sendiri. Kenapa? Dia bertanggung jawab pada Allah. Boleh di dunia lepas Pak, bisa, tapi dia di dunia ini kan bisa diatur. Dia menjadi otaknya, yang kerja orang lain. Kalau ketahuan kena, yang kena dia mah lepas dari ini disebut kejahatan berkerah hitam, berkerah putih kan. Ini saya sebutkan dengan sistem sel. Kejahatan itu bukan sistem sel. Otaknya di sini Pak. A. Ini yang melaksanakan B.
kita pada kemewahan dunia, ini enggak segan-segan menanyakan ini dia. Ini enggak pernah kena. Bahaya. Yang orang rakus begitu kan. ABC enggak pernah kena. Yang kena mah yang kerusuhan-kerusuhan. Kalau kena banyak enggak ketahuan. Kejahatan itu banyak enggak ketahuan, Pak, di dunia, tapi ingat kata Allah. Enggak ada yang lepas. Tetap saja dia menganiaya diri sendiri kalau enggak baik, kalau enggak benar, ya. Kita masuki kalimat-kalimat yang ringkas dan ikhtisar. Manusia yang paling buruk adalah mereka yang menyadari keesaan Allah dan memahami agamanya, kemudian ia tidak mengikuti petunjuk itu. Paling buruk itu. Sudah tahu kebenaran gak ikut. Kalau yang orang bodoh itu masih mending lah tingkatannya. Kalau ini paling berat. Sebaliknya ia menentangnya karena didorong oleh keinginan nafsu duniawi, meninggalkan ilmu dan kesadarannya. Ilmunya dia nggak dipakai, kesadarannya dia tinggalkan, sehingga kafir kepada Allah SWT. Sifat-sifat anjing yang buruk dijadikan perumpamaan bagi manusia atau kelompok orang yang rakus, senangan yang berlebihan pada kemewahan duniawi dan mengumbar hawa nafsu. Mereka tergoda oleh tipu daya syaitan sehingga tidak mampu lagi mempergunakan akal pikiran dan hati nuraninya untuk memahami kebenaran dan keagungan Allah SWT. Manusia yang punya sikap seperti yang diumpamakan dalam kajian ini diharapkan cepat menyadari kekeliruannya dan memahami ayat-ayat Allah dengan kejujuran dan segera kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT. Tujuannya juga untuk mengingatkan mereka. Pada zaman sekalian, ini kajian kita, ya. Masih ada waktu, silakan ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam. Susah tidur. Ibu jangan, ya, ibu jangan banyak pikiran, jangan mikirin macam-macam, udah pasrah pada Allah, ya. Doanya ibu kan sudah pernah saya kasih, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah baca itu sampai tidur, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah sampai tidur insyaallah. Tapi pikirannya dilepas, jangan mikirin itu mikirin ini, ya. Kita lihat itu tadi, perumpamaannya, ya, ngeri, ya. Kita pasrah pada Allah. Iya, itu makanya baca itu aja, hasbunallah tadi, ya. Sampai tidur. Jangan berhenti-berhenti baca sampai tidur, ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Masjid. Maksudnya orang non muslim ngasih gitu. Nggak apa-apa, ngasih dikasih, nggak apa. Kita ngasih mereka juga nggak apa-apa, ya. Asal jangan mempengaruhi aja, ya, jangan mempengaruhi kita. Jadi itu sedekah itu bisa, ya, dari non muslim. Sedekah itu sesama muslim dengan non muslim tetap, kalau kita melihat orang non muslim susah, kita bantu, kan gitu. Islam begitu, ya. Jangan sampai kalau dia non muslim kita nggak mau bantu, nggak boleh. Tetap fuqara masakin disebutkan di situ, pokoknya fakir miskin, tidak disebutkan apa namanya agamanya, enggak. Kalau zakat ada ketentuannya sendiri, tapi kalau sedekah, ya, jelas, ya. Ada lagi, silakan. Bagaimana, Bu? Gimana Pak? Saya kedengaran Pak. Hah? Oh, itu bagus, bagus Ibu.
Ibu dapat pahala, anak dapat pahala. Ya, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita sukses, ya, bisa berbuat kebaikan, itu orang tua dapat di dunia dan akhir. Ya. Ada lagi? Ya. Ya. Kalau warisan itu Pak di Indonesia ini yang sudah memakai syariat Islam itu dalam hal hukum ya, kalau yang lain syariat Islam kita pakai semua. Pernikahan, kemudian hibah, wasiat, dan waris. Sudah menjadi hukum positif sekarang, ya. Jadi kita mengajukan ke peradilan agama, nanti diselesaikan di sana semua, ya jelas, sesuai ajaran Islam, ya peradilan agama ya kalau. Jadi nanti kita dapat apa namanya surat-surat yang sudah resmi karena dia sudah menjadi hukum positif. Kalau dulu itu kan ada istilahnya itu fatwa waris, sekarang nggak fatwa waris lagi, sudah ketentuan waris yang sudah sah, ya. Jadi semua yang saya sarankan ibu-ibu bapak yang punya saudara, ada keluarganya meninggal, sarankan sudah cepat di waris Pak. Selesai Pak. Kalau enggak tadi kasus itu Pak, ada yang sampai 4 generasi, ya punya hotel pun, tapi akhirnya ribut karena itu nggak diwaris. Ya jadi selesaikan. Ya mohon maaf saya sampaikan di sini. Ya, kepada bapak juga supaya wajib menyampaikan ke orang lain, terutama saudara-saudara kita ya. Waris cepat. Ya, kalau sudah diwaris, nanti terserah ahli waris mau diapain. Anu Pak, Zaki, saya ini Pak, saya anak saudara-saudara perempuan, saya kasih sama aja Pak. Saya bilang jangan dibagi dulu secara Islami. Nanti kalau sudah dibagi, ente kasih adik perempuan itu silakan. Kasih semua juga boleh. Tapi herannya Pak, begitu dibagi-bagi, yang tadinya mau ngasih, ya. Jadi tadi itu kayaknya nggak ikhlas. Kalau ikhlas benar-benar Pak, sudah diwaris, ya anak laki-laki dapat, ya 2 bagian, misalnya dapat 2 miliar, anak perempuannya 1 miliar, udah terima. Nah kalau kamu mau ngasih, kasih, nah, kan sudah diwaris. Itu sudah diwaris dikasih begini, ya. Karena apa di sini Bapak? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Semua tanggung jawab keluarga itu dari laki-laki. Kalau harta orang perempuan itu Pak, ibu, jika nikah dengan orang lain misalnya, dulu bawa dari orang tuanya emas, misalnya senilai emas 20 gram, itu utuh Pak, nggak boleh. Kalau suaminya meninggal, keluarkan dulu itu punya istrinya, baru ini diwaris. Gitu. Ya, jadi itu makanya laki-laki itu punya tugas berat. Justru itu adil. Jadi adil tuh, maaf ya, bukan harus sama, bukan Pak, bukan. Adil itu memberikan sesuai dengan haknya. Saya ambil contoh, Bapak punya anak SD 1, yang 1 kuliah. Apa harus adil jajannya setiap hari gitu? Ya enggak, sesuai dengan kebutuhan. Ini masih banyak. Itu sama. Jadi ini sering salah. Maaf orang-orang barat juga sering keliru di sini. Ya. Mengatakan itu enggak adil, itu 2:1. Karena dia enggak ngerti. Adil itu seolah harus sama. Enggak. Adil itu memberikan sesuai dengan haknya. Itu namanya adil. Kalau sama enggak? Ya, sama. Sesuai dengan haknya. Anak kita 1 mahasiswa, yang 1 SD, oh harus sama, adil, jajannya harus sama, ya nggak pas lah, ya gitu. Baik, cukup, ya kita cukupkan dulu. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad.
يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور